Anda butuh duit? Do it now. Sobat Duit. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang super penting dalam hidup kita, pengelolaan keuangan. Dalam budaya Tionghoa, ada banyak kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi tentang cara mengelola uang dengan cerdas. Dan kita semua tahu, keuangan yang sehat adalah kunci menuju kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih sejahtera. Nah, di video ini, kita akan membahas 11 tanda yang menunjukkan bahwa Anda harus mulai lebih hemat dan lebih bijak dalam mengatur keuangan. Jangan sampai terlambat. Yuk, simak sampai akhir biar makin paham. 1. Pengeluaran lebih besar dari pendapatan? Hati-hati. Pernah merasa uang selalu habis sebelum gajian berikutnya? Kalau iya, ini tanda bahaya yang gak boleh diabaikan. Saat pengeluaran lebih besar dari pendapatan, berarti ada yang perlu diperbaiki dalam cara mengatur keuangan. Bisa jadi, kamu sering belanja hal-hal yang gak perlu atau terjebak dalam kebiasaan belanja impulsif. Kalau dibiarkan terus, kamu bisa masuk ke dalam lingkaran utang yang susah lepas. Solusinya? Mulai buat anggaran dan tetapkan batas pengeluaran. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan, dan jangan takut untuk hidup sedikit lebih hemat. Ingat, hidup di bawah kemampuan bukan berarti gak bisa menikmati hidup. Justru, ini langkah awal menuju kebebasan finansial. 2. Ketergantungan kartu kredit? Waspada, jangan sampai terjebak. Kartu kredit memang praktis, tapi kalau dipakai berlebihan, bisa jadi bumerang buat keuanganmu. Kalau kamu sering gesek kartu buat beli barang yang sebenarnya gak terlalu perlu, lalu kesulitan bayar tagihan tepat waktu, ini peringatan keras. Bunga yang tinggi bisa bikin utang makin menumpuk, dan kalau gak dikontrol, keuanganmu bisa jebol. Kartu kredit bukan uang gratis. Setiap transaksi berarti kamu meminjam uang yang harus dikembalikan dengan bunga. Jadi, bijaklah dalam menggunakannya. Pakai hanya untuk kebutuhan mendesak, dan usahakan selalu bayar tagihan tepat waktu. Dengan begitu, kamu bisa menghindari jebakan utang dan membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. 3. Gak punya tabungan darurat? Saatnya mulai menabung. Hidup penuh kejutan, dan gak semuanya menyenangkan. Kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau biaya medis mendadak bisa datang kapan saja. Kalau kamu gak punya tabungan darurat, siap-siap saja kena dampaknya. Menabung buat dana darurat gak harus langsung besar. Mulai dari nominal kecil, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dengan tabungan darurat, kamu bisa merasa lebih aman dan siap menghadapi masa depan tanpa rasa khawatir berlebihan. Ini bukan sekadar menabung, tapi investasi untuk keamanan finansial kamu sendiri. 4. Belanja impulsif? Stop sebelum dompet jebol. Pernah gak sih, jalan-jalan ke mall atau scroll online shop, terus tiba-tiba kepincut beli sesuatu tanpa pikir panjang? Kalau sering kejadian, ini tanda kamu harus mulai lebih bijak mengelola uang. Belanja impulsif itu jebakan. Gak cuma bikin dompet tipis, tapi juga menjauhkan kamu dari tujuan keuangan yang lebih penting. Solusinya? Terapkan aturan, tunggu 24 jam, sebelum beli barang yang gak mendesak. Kasih waktu buat diri sendiri mikir, apakah ini benar-benar perlu? Apakah aku sudah punya barang serupa? Dengan cara ini, kamu bisa menghindari pembelian yang gak penting dan lebih fokus pada hal yang benar-benar bermanfaat. Ingat, setiap rupiah yang kamu hemat hari ini, bisa jadi kunci untuk masa depan yang lebih stabil dan bebas finansial. 5. Hidup gaya sultan, tapi dompet pas-pasan? Hati-hati! Banyak orang terjebak dalam ilusi kemewahan, ingin terlihat sukses dengan gaya hidup glamor, padahal keuangan gak mendukung. Akhirnya, terpaksa berutang demi tampil keren. Kalau kamu sering merasa harus selalu up-to-date dengan tren terbaru, beli barang mahal biar kelihatan, wah, atau ngikutin gaya hidup di luar kemampuan, ini saatnya rem dan berpikir ulang. Kunci hidup tenang itu bukan punya barang mewah, tapi keamanan finansial. Mulai dengan menetapkan prioritas pengeluaran, fokus pada kebutuhan, dan sisihkan uang buat tabungan atau investasi. Jangan sampai tekanan sosial bikin kamu masuk ke dalam lingkaran utang yang sulit keluar. Ingat, kebahagiaan sejati gak diukur dari barang yang kamu punya, tapi dari ketenangan hidup tanpa beban finansial. 6. Uang habis tapi gak tahu kemana? Ini alarm bahaya. Pernah merasa gaji baru masuk, tiba-tiba udah habis aja? Kalau kamu gak tahu kemana uangmu pergi, berarti ada masalah serius dalam cara kamu mengelola keuangan.
Tanpa pencatatan yang jelas, kamu mungkin gak sadar berapa banyak yang terbuang buat hal-hal gak penting. Solusinya simple, catat semua pengeluaran. Bisa pakai aplikasi keuangan atau sekadar notes di HP. Setelah beberapa minggu, cek lagi, pasti bakal kaget lihat pengeluaran yang bisa dipangkas. Dengan cara ini, kamu bisa lebih sadar soal kebiasaan belanja dan mulai mengalokasikan uang dengan lebih bijak. Setiap rupiah yang kamu selamatkan hari ini adalah langkah menuju kebebasan finansial di masa depan. 7. Terlalu banyak utang? Saatnya bertindak. Utang bisa jadi solusi, tapi kalau jumlahnya sudah bikin kepala pening, itu tanda bahaya. Baik itu pinjaman online, kartu kredit, atau utang pribadi, kalau terus menumpuk, hidup bisa terasa sesak. Beban finansial yang berat gak cuma menguras dompet, tapi juga bikin stres dan mengganggu kesehatan mental. Jadi, gimana cara keluar dari jerat utang? Buat rencana pembayaran. Prioritaskan utang berbunga tinggi, alokasikan sebagian penghasilan untuk melunasi utang, dan yang paling penting, stop menambah utang baru. Butuh waktu dan disiplin, tapi setiap langkah kecil menuju pelunasan adalah langkah besar menuju kebebasan finansial. Jangan sampai utang mengendalikan hidupmu. 8. Gak pernah investasi? Jangan sampai menyesal di masa depan. Punya penghasilan tapi gak dialokasikan buat investasi? Hati-hati, kamu bisa tertinggal saat orang lain melesat maju. Investasi bukan cuma soal menambah kekayaan, tapi juga cara cerdas untuk mempersiapkan masa depan. Kalau uangmu cuma ngendap di rekening tanpa berkembang, kamu kehilangan kesempatan besar. Mulai dari yang kecil, yang penting konsisten. Bisa saham, reksadana, obligasi, atau properti, pilih yang sesuai dengan tujuan dan tingkat risiko yang bisa kamu terima. Jangan ragu belajar atau konsultasi dengan ahli keuangan. Ingat, investasi adalah tiket menuju kebebasan finansial. Masa depanmu bergantung pada keputusan yang kamu ambil hari ini. 9. Sering pinjam uang ke teman atau keluarga? Waspada! Kalau kamu sering meminjam uang dari orang terdekat, ini tanda keuanganmu dalam masalah. Meminjam dari teman atau keluarga bisa menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi kalau jadi kebiasaan, bisa merusak hubungan. Gak mau, kan, kehilangan kepercayaan mereka hanya karena masalah uang? Sebelum terpaksa pinjam, cari solusi lain dulu. Kurangi pengeluaran yang gak perlu, cari penghasilan tambahan, atau jual barang yang udah gak terpakai. Dengan begitu, kamu gak perlu berutang dan tetap bisa menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Ingat, kebebasan finansial dimulai dari pengelolaan uang yang bijak. 10. Gak punya rencana keuangan? Itu bahaya. Hidup tanpa rencana keuangan itu seperti berlayar tanpa peta. Bisa tersesat dan gak tahu mau kemana. Tanpa perencanaan yang jelas, uangmu bisa habis tanpa arah dan tujuan. Jangan sampai kamu hanya hidup untuk bertahan, tanpa pernah benar-benar menikmati hasil kerja kerasmu. Mulailah dengan menetapkan tujuan keuangan, mau beli rumah, persiapan pensiun, melunasi utang. Setelah itu, buat rencana tindakan yang jelas untuk mencapainya. Pantau dan evaluasi keuanganmu secara berkala supaya tetap berada di jalur yang benar. Ingat, perencanaan yang baik hari ini adalah kunci menuju kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera di masa depan. 11. Selalu merasa kekurangan uang? Mungkin ini masalahnya. Pernah merasa gaji baru masuk, tapi langsung habis? Atau selalu merasa uang gak pernah cukup, padahal penghasilan lumayan? Kalau ini sering terjadi, bisa jadi masalahnya bukan di pendapatan, tapi di cara kamu mengelola uang. Kunci utama adalah ubah mindset keuangan. Fokuslah pada apa yang kamu miliki, bukan hanya apa yang kurang. Syukuri setiap pencapaian, kelola keuangan dengan bijak, dan hentikan kebiasaan boros yang bikin kamu terus-menerus merasa kekurangan. Dengan pola pikir yang lebih positif, kamu akan lebih mudah melihat peluang dan solusi keuangan yang selama ini mungkin terlewat. Kesimpulan, saatnya mengubah kebiasaan finansial. Itulah 11 tanda bahwa kamu perlu mulai berhemat dan mengelola uang dengan lebih baik. Ingat, kebebasan finansial bukan soal berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi bagaimana cara kamu mengelola dan menggunakannya. Jadi, Sobat Duit, dari 11 tanda ini, mana yang paling sering kamu alami? Yuk, share pengalaman dan rencana keuanganmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan tips finansial berikutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.